Abolisi, amnesti, dan gerasi. Abolisi Tom Trikasih Lembong. Amnesti Hasto Kristianto. Alasan Prabowo memberikan abolisi dan amnesti. Tiga istilah ini, abolisi, amnesti, dan gerasi, sering muncul dalam konteks hukum pidana dan kekuasaan presiden dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun mirip, ketiganya memiliki perbedaan berdasar. 1. Abolisi. Definisi penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, tapi belum ada putusan pengadilan. Contoh, seseorang dituduh melakukan tindak pidana, namun sebelum pengadilan memutuskan, Presiden memberikan abolisi sehingga proses hukum dihentikan. Dasar hukum Undang-Undang 1045 Pasal 14 Ayat 2 diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. 2. Amnesti. Definisi penghapusan hukuman terhadap kelompok orang atau individu biasanya berkaitan dengan tindak pidana politik, baik yang sudah atau belum menjalankan proses hukum. Contoh, pemerintah memberikan amnesti kepada aktivis politik yang sebelumnya dijatuhi hukuman karena aktivitas tertentu. Dasar hukum Undang-Undang 1045 Pasal 14 Ayat 2 diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Gerasi. Definisi pengampunan atau keringanan hukuman dari Presiden kepada terpidana yang sudah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkrah. Contoh, seseorang yang divonis 10 tahun penjara mengajukan gerasi dan Presiden mengurangi hukumannya menjadi 5 tahun. Dasar hukum UUD 945 Pasal 14 Ayat 1 diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Abolisi Tom Trikasih Lembong. Ini abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, terjadi pada akhir Juli tahun 2025. Kronologi singkat. Pada 13 Juli 2025, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor. Dengan abolisi, Presiden resmi membatalkan seluruh proses hukum yang tengah berjalan terhadap Tom Lembong, mulai dari penyidikan hingga penahanan, meskipun putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 18 tahun 2025, Kejaksaan Agung langsung menghentikan penahanan dan memastikan pembebasan Tom pada malam harinya. Pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong bebas dari rutan Cipinang dan menyampaikan bahwa keputusan abolisi tersebut memulihkan nama baik dan kehormatan dirinya. Reaksi dan perspektif publik. Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan bahwa mereka baru mengetahui rencana pemberian abolisi dan media dari hingga kini masih mempelajari implikasinya secara hukum. Ahli hukum pidana seperti Abdul Fikar Hadiar mengingatkan agar pemberian abolisi tidak menjadi presiden kriminalisasi kebijakan publik dan menyimpang dari keadilan substantif. LBH Medan menilai langkah ini menyalahi semangat hukum karena Tom belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang bersifat inkrah, sehingga seharusnya opsi yang lebih tepat adalah pembebasan melalui putusan bebas Pirsprak, bukan abolisi. Kuasa hukum Tom menyatakan bahwa abolisi ini bukan bentuk pengakuan atas kesalahan sebagaimana diputuskan oleh vonis 4,5 tahun penjara, melainkan sebagai langkah politik yang sengaja diambil demi kepentingan politik yang lebih besar. Tinjauan hukum. Abolisi sebagaimana dalam UUD 1945 memungkinkan Presiden membatalkan seluruh proses hukum sejak penyelidikan.
penuntutan hingga pengadilan selagi belum ada putusan berkuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Tom belum pernah dinyatakan bersalah secara definitif inkrah, sehingga abolisi dianggap sesuai secara prosedural hukum. Namun, banyak pihak mempertanyakan etika pemberian abolisi untuk kasus yang masih berjalan. Apakah ini melemahkan prinsip keadilan dan transparansi hukum? Kesimpulan, abolisi ini secara hukum membatalkan seluruh proses terhadap Tom Lembong, memulihkan nama baiknya seperti afirmasi publik, meskipun kontroversial di kalangan akademisi dan LSM. Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan eksekutif bisa menghentikan proses hukum yang belum selesai dan memicu diskusi seputar batasan kehendak politik terhadap proses pengadilan. Amnesti Hasto Kristianto. Berikut penjelasan lengkap mengenai amnesti Hasto Kristianto beserta konteks hukum dan respon publik. Ringkasan kasus. Siapa Hasto Kristianto? Sekretaris Jenderal PDIP divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah atas kasus suap terkait pengurusan pergantian antar waktu PAW, anggota DPR Harun Masiku, dan perintangan penyidikan. Apa yang terjadi? Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto dan DPR menyetujui usulan tersebut melalui surat Presiden nomor R42-Pres-07-2005 tanggal 30 Juli tahun 2005 yang mencakup 1.116 terpidana termasuk Hasto. Dasar hukum. Setelah diterbitkannya Kepres, KPK menghentikan seluruh proses hukum terhadap Hasto, termasuk upaya banding atas vonis tersebut. Hasto resmi dibebaskan dari rutan KPK dan 1 Agustus 2025 malam sekitar pukul 21.23 waktu Indonesia Barat. KPK memastikan tidak akan melanjutkan kasus baru terhadap Hasto, meskipun kasus utama lainnya tetap diburu pelakunya. Respon perspektif. Kuasa hukum Hasto menyampaikan apresiasi atas pemberian amnesti sebagai realisasi hak prerogatif Presiden. Mereka menilai kasus tersebut syarat motivasi politik sejak awal dan memandang amnesti sebagai upaya keadilan substansial. KPK menyatakan bahwa meskipun proses hukum terhadap Hasto dihentikan, hal ini bukan berarti lembaga anti korupsi kehilangan komitmen. Penindakan terhadap kasus lain tetap berlangsung. Organisasi pengamat hukum seperti PSHK mengkritik langkah ini sebagai potensi presiden buruk bagi penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Mereka menyoroti kemungkinan campur tangan politik atas independensi pengadilan. Tinjauan hukum dan politik. Konstitusional secara formal, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan presiden untuk memberikan amnesti atas pertimbangan DPR dan proses diikuti sesuai prosedur resmi. Isu independensi hukum. Banyak pihak menilai langkah memberikan amnesti untuk tokoh politik bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan dan pemberantasan korupsi. Aktivitas politik. Tuduhan bahwa Hasto mendanai suap agar Harun Masiku menggantikan DPR juga kental muatan politik, membuat amnesti ini dianggap sebagai langkah konsesi politik. Kesimpulan, amnesti untuk Hasto Kristianto secara hukum membatalkan semua proses dan hukuman atas dirinya. Senyampang itu belum termasuk vonis bersalah karena amnesti menghapus vonis. Ia pun dibebaskan dari tahanan per 1 Agustus tahun 2025. Meskipun langkah ini memiliki dasar legal, publik dan pengamat hukum mempertanyakan implikasinya terhadap integritas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Alasan Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto
pada akhir Juli tahun 2025. Hal ini menimbulkan reaksi luas dari publik serta pengamat hukum. Berikut adalah alasan resmi dan politis yang digunakan Prabowo untuk mendasari kedua tindakan tersebut. 1. Alasan abolisi untuk Tom Lembong. Alasan resmi disampaikan pemerintah, pemulihan terhadap kriminalisasi kebijakan publik. Tom Lembong dinilai sedang dikriminalisasi atas kebijakan ekonominya semasa menjadi Menteri Perdagangan terkait impor gula. Abolisi diberikan untuk menghentikan proses hukum yang dianggap tidak adil dan mengandung potensi penyalahgunaan hukum. Untuk menjaga kredibilitas dunia usaha dan iklim investasi, pemerintah menilai bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong berdampak negatif pada persepsi dunia usaha dan investor, terutama karena Tom dikenal sebagai tokoh ekonomi reformis. Demi rekonsiliasi nasional, keputusan tersebut merupakan bagian dari pendekatan politik rekonsiliatif oleh Prabowo terhadap tokoh-tokoh yang dulunya berada di luar koalisi pemerintah. Tom Lembong sendiri menyatakan, keputusan ini memulihkan kehormatan dan martabat saya sebagai warga negara dan pejabat yang bekerja dengan etikat baik. 2. Alasan amnesti untuk Hasto Kristianto. Alasan resmi disampaikan pemerintah. Bagian dari penguatan rekonsiliasi politik nasional, Hasto adalah tokoh penting PDIP sebagai oposisi utama. Pemberian amnesti dipandang sebagai simbol etikat baik dari Presiden untuk merangkul semua kekuatan politik. Menghindari kriminalisasi tokoh politik, pemerintah menyebut bahwa Hasto dihukum atas kasus yang syarat muatan politik dan mengandung indikasi penggunaan hukum sebagai alat tekanan. Menghentikan polarisasi politik pasca pemilu tahun 2024. Prabowo ingin memulai pemerintahan dengan suasana bersatu, sehingga langkah ini digunakan untuk mencegah eskalasi konflik politik antara kubu pendukung dan oposisi. Pernyataan Presiden melalui juru bicara, amnesti ini bagian dari langkah besar untuk rekonsiliasi nasional dan membangun kepercayaan antar elemen bangsa. Kritik dan kontroversi. Meskipun kedua tindakan ini legal secara konstitusional, banyak pihak menyuarakan kritik. Kritik terhadap abolisi Tom Lembong dinilai sebagai bentuk intervensi eksekutif terhadap proses hukum, berpotensi menjadi presiden bagi kebijakan bermasalah yang ingin dihindari dari pertanggungjawaban hukum. Kritik terhadap amnesti kasus Kristianto disayangkan karena diberikan setelah vonis bersalah oleh pengadilan. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk political deal antara Prabowo dan PDIP, menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya pemberantasan korupsi dilemahkan oleh keputusan politis.